Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Viral kampung Turki Depok berbuntut status kepala daerah. Ditulis oleh Dahono Prasetyo di siwar.com. Usai viral opini yang menjurus ke protes perihal kampung Turki di Depok, maka kiranya perlu yang bersangkutan pembuat statement ide kampung asing itu melakukan klarifikasi. Bagaimana ide penting yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Depok, termasuk bukan pendukung pasangan Idris Imam pada pilkada lalu, akan merasakan dampak negatifnya. Klarifikasi bertujuan meredam kontroversi yang terjadi, tidak hanya di kota Depok. Karena kekhawatiran terjadinya infiltrasi budaya, faham hingga kepentingan bisa terjadi di mana saja. Sebagian kita melihat Turki sebagai negara abu-abu dengan menyikapi kelompok ISIS. Bukan negaranya yang teroris, tapi mendukung teroris itu lebih dari teroris. Idris Imam terlalu gegabah membuka wacana kampung Turki di saat kita sedang berupaya berjuang melawan intoleransi yang meresahkan. Kalaupun menurut Idris Imam peristiwa di SMKN 2 Padang bukan sebuah intoleransi, itu hak mereka. Berlanjut impor budaya Turki sekaligus manusianya ke Depok, itu pun intoleransi yang juga tidak diakuinya. Kedua nama tersebut lebih sibuk memilih bertoleransi kepada Turki daripada mendamaikan intoleransi di kotanya sendiri. Pertanyaan warga Depok yang patut diklarifikasi adalah, benarkah Turki mau berinvestasi di Depok di saat negaranya sendiri sedang bermasalah dengan politik dan ekonominya? Seberapa banyak warga Turki yang akan tinggal di Depok hingga butuh dibuat perkampungan khusus? Dan satu lagi, saat menyampaikan wacana dangkal itu, sudahkah Idris Imam resmi menjadi kepala daerah Depok secara administratif? Anda berdua masih sebatas paslon pemenang pilkada, belum sebagai wali kota dan wakil yang sah secara definitif. Anda terlalu jumawa dengan kemenangan dalam wujud angka prosentase hasil pencoblosan, seolah sudah menjadi kepala daerah, berbicara mewakili suara warga Depok. Berwacanalah atas nama PKS saja sebagai agen yang memuluskan kekuasaan Anda, bukan sebagai kepala daerah. Itu masih bisa diterima warga Depok yang sudah terlanjur frustasi dengan kepemimpinan rezim kadrun selama 15 tahun. Belum sah dilantik oleh presiden atau Kemendagri saja sudah merasa paling wali kota, membuat kegaduhan atas nama investasi dan pintu surga, kebelet berlari tapi lupa status. Bersenang-senang di atas kekhawatiran banyak pihak pada agenda penyusupan budaya dan ideologi. Masyarakat perlu tahu juga kehadiran pasar muamalah di salah satu sudut Depok, pasar UMKM yang transaksinya tidak menggunakan rupiah, tetapi koin mata uang dirham, emas, dan perak dari Arab. Juga bentuk Saladin Square dalam foto di atas yang berarsitektur Timur Tengah, megah berdiri di depan kantor Balai Kota Depok. Indah tapi bukan milik budaya kita. Warga Depok sedang diajarkan menghargai budaya luar daripada budaya sendiri. Itu juga termasuk intoleransi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa status Idris Imam yang belum sah menjadi kepala daerah, namun sudah merasa bisa mendatangkan investor Turki, melebihi Menko Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, tidak serta-merta menggelisahkan paslon Pradi Afifah yang menjadi rival mereka? Tidak dianggap sebagai pelanggaran peserta pilkada, pura-pura diam atas prank politik di depan hidung? Barangkali Pradi Afifah sama-sama frustasi usai kalah dukungan dalam pilkada. Pasrah pada kenyataan belum mampu membawa perubahan pada kota Depok. Lalu ikut larut dalam pesta raya di kerajaan Ikhwanul Muslim, lalu diam-diam pamit pulang, mengurung diri di kamar. Tidakkah terpikirkan bahwa merubah kota Depok tidak melulu harus dilakukan di arena suksesi kepemimpinan? Pradi Afifah pernah dipercaya oleh sebagian warga Depok untuk melakukan sesuatu. Dukungan publik juga tidak lantas surut usai kekalahan yang hanya selisih 10%. Anak ayam yang sempat menemukan induknya kini dibiarkan mengais sampah sendiri, memperjuangkan nasibnya dari ancaman musang berdaster yang masih belum kenyang 3 periode. Ingat, Pilkada DKI akan dilaksanakan pada tahun 2022. Depok menjadi basis strategis memenangkan Anies bersama gerbong PKS-nya. Saat otak dan mesin politik partai oposisi itu semakin bercokol di kota Depok, jangan harap menang melawan Anies yang berencana mencalonkan lagi periode kedua.
Mereka yang sudah bekerja bergerilya mulai hari ini dengan masif dan sistemik. Depok yang sudah setengah syariah perlahan bergeser ke Jakarta yang masih sepertiga syariah. Saat kita diam saja, tidak mustahil Depok Jakarta full syariah di tahun 2022. Tinggal selangkah lagi 2024 tanpa Jokowi. Merebut istana negara menjadi syariah sudah setengah. Ngeri-ngeri sedap bukan? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.